Kalau gue bohong, gue siap dipanggil kapanpun. Saksi gue tuh bukan lagi 1 2, puluhan, say. Gue bawa nanti semua orang-orang yang mengetahui cerita ini sampai gue nangis. Gue tuh sampai ngomong gini ke Arafi, jangan cupik-cupik ya, pacarku marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Tanpa rasa takut lagi, Nikita Mirzani kini mulai menunjukkan taringnya untuk melawan musuhnya kali ini, yang tak lain adalah mantan kekasihnya sendiri, Rizky Irmansyah. Seperti yang dirindukan banyak netizen, kini Nikita Mirzani sudah kembali menjadi seorang wanita Amazon yang dengan gagah berani siap melawan musuh-musuh yang berani menyerangnya. Bahkan untuk melawan musuh sekelas Rizky Irmansyah yang merupakan seorang sekretaris pribadi orang penting di negara ini, Nikita Mirzani berani menyebutkan nama lengkapnya tanpa inisial atau panggilan lagi. Nikita Mirzani dengan penuh keberanian membongkar kronologi kejadian secara rinci yang terjadi di klub The Classic di Senopati, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Nikita Mirzani menceritakan betapa kejam dan jahatnya sang mantan kekasih memperlakukan dirinya pada malam itu tanpa ia bisa melawan sedikit pun. Tak takut diserang balik oleh pihak Rizky, Nikita Mirzani menceritakan betapa sang mantan kekasih begitu overprotective terhadapnya. Namun sayangnya, overprotective yang dimaksud Nikita di sini adalah karena Rizky sendiri justru melakukan hal yang ia larang. Salah satunya adalah Nikita Mirzani dilarang untuk cipika-cipiki dengan teman prianya. Padahal Rizky sendiri dikatakan Nikita sering main perempuan sana-sini saat masih berpacaran dengannya. Nikita Mirzani juga menegaskan jika dirinya berbohong, ia siap untuk dipanggil kapanpun dan dimanapun dirinya dilaporkan. Nikita Mirzani begitu percaya diri karena ia punya puluhan orang saksi yang siap menceritakan hal yang sama tentang Rizky. Apakah ini akhir dari petualangan cinta Rizky dengan banyak wanita sana-sini? Apakah kali ini Rizky salah memilih korban karena korbannya kali ini adalah Nikita Mirzani yang siap pasang badan untuk melawannya? Nikita Mirzani bercerita saat masih menjadi kekasih Rizky, aktivitasnya begitu dibatasi. Kemanapun ia pergi harus memberitahukan Rizky. Bahkan Nikita sampai dilarang untuk meeting, padahal itu adalah untuk kepentingan pekerjaannya. Nikita Mirzani meminta netizen untuk mengingat momen saat dirinya menghadiri premier film Badarawuhi KKN di Desa Penari 2, di mana saat itu penampilan Nikita begitu kaku dan serba salah karena ia takut dimarahi oleh sang kekasih yang memantaunya. Bahkan Nikita sempat melarang sahabatnya Raffi Ahmad untuk mencium pipinya, hal yang sudah umum dilakukan di dunia hiburan karena Nikita takut pacarnya marah. Nikita Mirzani mengaku akhirnya ia tahu kalau Rizky melarangnya melakukan semua itu karena Rizky sendiri melakukannya di belakang Nikita. Alasan Nikita Mirzani baru mengungkapkan semua kejadian itu sekarang karena Nikita baru bisa mencerna apa yang terjadi selama ini. Nikita mengaku baru bisa menyimpulkan semuanya setelah rasa cintanya pada Rizky sudah hilang. Jadi selama sama gue 6 bulan tuh gue udah sering banget dia sering banget main perempuan sama yang lain. Kalau gue bohong, gue siap dipanggil kapanpun. Saksi gue tuh bukan lagi 1 2, puluhan, say. Gue bawa nanti semua orang-orang yang mengetahui cerita ini sampai gue nangis hampir tiap hari. Gue mau meeting aja nggak boleh. Gue premier film terakhir tuh gue premier film KKN Desa Penari 2. Lu lihat betapa kakunya gue saat itu, karena gue nggak boleh sampai lu tanya ya siapa ya waktu gue syuting apa ya, Berkahnya Ramadan, Trans TV. Gue tuh sampai ngomong gini ke Arafi, jangan cupik-cupik ya, pacarku marah. Even ke sahabat gue yang udah puluhan tahun pun gue nggak boleh. Karena sih gue baru ngomong sekarang ya, karena sekarang gue baru bisa mencerna apa yang terjadi selama ini. Nikita Mirzani pun menceritakan bagaimana followers Rizky yang langsung naik drastis setelah ia memperkenalkannya kepada publik. Nikita Mirzani yakin bahwa dirinya lah yang sudah membuat Rizky memiliki jutaan followers di Instagram. Nikita Mirzani juga menjelaskan dirinya menghilangkan tato di bagian tubuhnya bukan karena Rizky, tapi memang atas kemauannya sendiri dengan alasan demi kesehatan dan kenyamanan tubuhnya. Nikita juga mengaku banyak mendapatkan direct message atau DM dari para perempuan yang dibayar oleh Rizky. Anehnya, Rizky selalu memberikan uang dolar kepada para perempuan tersebut, bukan rupiah. Nikita Mirzani pun meminta Bapak Prabowo Subianto untuk mengecek dari mana Rizky bisa mendapatkan banyak uang dolar Singapura dan Amerika itu.
Sekali lagi, Nikita Mirzani menegaskan bahwa selama ini Rizky lah yang mengejar-ngejar cintanya, bukan Nikita yang mengejarnya. Bahkan Nikita punya banyak saksi yang tahu bagaimana memang Rizky lah yang mengejar-ngejar dirinya selama ini, hingga akhirnya Nikita pun menjadi luluh. Lo bayangin aja tuh laki dari followersnya cuma 100k, terus gara-gara gue ke mall, bawa dia ke klinik supaya mukanya bagus, giginya bagus, langsung melesat 1 juta. Terus kalau nggak bukan karena gue, karena siapa? Dari dulu kan dia ikut Prabowo, tapi nggak ada tuh followersnya naik-naik. Nggak usah dipungkiri yang kayak gitu-gitu, nggak boleh. Kalau mau ngilangin tato tuh memang karena diri gue sendiri, gue pengen ngilangin tato. Atau di belakang gue itu tintanya tinta lama, jadi nggak bagus. Memang gue mau ilangin, bukan karena tuh laki, memang dari dulu. Gue ini banyak banget dapet DM dari cewek-cewek yang dia bayar. Kalau bayar cewek tuh nggak pakai rupiah, say, pakai dolar Amerika, kalau nggak dolar Singapura. Gue juga mau mempertanyakan, itu kenapa sih Bapak Prabowo duit dia kok dolaran sih? Duit dari mana? Satu hal yang kalian harus tahu, bukan gue yang ngejar dia yang ngejar gue. Saksinya banyak, WhatsApp kalau bisa gue keluarin gimana dia ngejar gue, gimana dia gue putusin nangis-nangis. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani pun menceritakan bagaimana dirinya bisa dipukuli oleh Rizky di sebuah klub di Senopati, di mana klub tersebut ternyata milik salah satu teman Nikita. Kata Nikita Mirzani, ia memutuskan hubungan asmaranya dengan Rizky pada malam itu sekitar pukul 6:30 malam saat ulang tahun Partai Gerindra. Alasannya karena Nikita merasa terlalu dikekang oleh Rizky. Bahkan saat Nikita lupa untuk live location, Rizky bisa memarahinya sampai 3 hari 3 malam. Nikita Mirzani juga menuding semua keluarga Rizky sudah membohonginya dengan drama-drama yang dibuat mereka. Tak lama kemudian, setelah Nikita memutuskan hubungannya dengan Rizky pada tanggal 8 Februari 2024, kakak kandung Rizky yang bernama Irma menghubunginya lewat video call. Padahal saat itu Nikita sedang packing untuk pergi liburan ke Milan. Lewat video call, Irma menunjukkan Rizky yang sedang mabuk berat di The Classic Club Senopati dan terus menyebut nama Nikita Mirzani sebagai wanita yang dibencinya. Nikita Mirzani pun memberi pesan kepada Irma untuk membawa pulang adiknya yang sedang mabuk itu, karena tempat itu adalah tempat usaha teman baiknya. Setelah itu, telepon pun ditutup. Namun tak lama kemudian, Irma menghubunginya lagi lewat video call dan mengatakan kalau Rizky semakin parah kelakuannya. Akhirnya Nikita pun datang ke tempat tersebut dengan Mini Coopernya. Sesampainya di sana, Nikita melihat dan menemui Rizky yang sedang mabuk. Melihat Nikita datang, Rizky langsung menarik baju Nikita, lalu menjambak rambutnya sambil ngoceh memarahi Nikita. Sebegitu parahnya seorang Nikita Mirzani diperlakukan seperti hewan oleh Rizky. Mulai dari kepalanya dijedotin ke tembok, sampai ia dipukuli selama setengah jam di tempat itu tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Saat dipukuli, Nikita Mirzani hanya bisa menunduk karena takut ada orang yang mengenalinya. Nikita Mirzani mengaku saat itu ia hanya bisa diam, menangis tanpa bisa melawan. Sementara badannya sudah gemetaran dan kepalanya terasa pusing. Akhirnya Rizky berhenti melakukan aksinya setelah teman Nikita yang merupakan pemilik klub itu datang dan menenangkannya. Kalau kalian tanya kenapa sih kak kejadian di Senopati kakak dipukulin? Karena sore menjelang malam tuh dia gue putusin karena dia terlalu gokil. Dia itu selalu berpikir tentang gue tuh yang jelek-jelek. Padahal WhatsApp udah connect, IG udah connect, TikTok udah connect, CCTV udah connect. Terus harus WhatsApp dia setiap detik. Mau dia baca, mau dia balas atau enggak, pokoknya harus WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp, gue lupa WhatsApp aja itu udah jadi malapetaka, say. Gue pakai kancing satu kebuka padahal nggak sengaja. Kadang-kadang kalau pakai kemeja itu kan kancing suka kebuka sendiri kan. Itu malapetaka, say. Gue bisa dibikin nangis 3 hari 3 malam. Ih kasiannya cinta sendiri. Mohon maaf, say. Dalam kamus Nikita Mirzani nggak pernah yang namanya Nikita Mirzani ditinggalin laki yang gue tinggalin. Dari sekian banyak laki-laki yang satu gerombolan bohongin gue itu adalah keluarganya Rizky Irmansyah. Tanggal 8 Februari gue digebukin sama dia di Senopati. Pasti ada sebabnya, pasti kita begini begitu. Nggak ada. Sebabnya itu gara-gara dia gue putusin di jam 6:30 malam. Kalau nggak salah saat itu lagi ulang tahun Gerindra. Jam 10 malam gue lagi packing mau ke Milan. Tiba-tiba kakaknya ya si Irma itu yang ternyata tahu kebusukan adenya video call gue. Video call. Si Rizky lagi mabok parah banget. Oh teriak-teriak nama-nama gue. I hate sambil mabok, udah mabok. I hate Nikita Mirzani, I hate her, kata dia gitu. Terus video call lagi, wah tambah parah nih, tambah parah katanya gitu-gitu. Ya udah, gue pakai celana jeans warna biru, kaos warna putih. Setengah 11 atau setengah 12 gue lupa. Pokoknya setengah lah, antara setengah 11 setengah 12. Gue ngebut tuh, sampai lah gue di situ kan. Terus gue tanya kenapa? Wah dia lagi teriak-teriak. Dia liat muka gue langsung ditarik. Buak ram bajunya, bunyi itu kerak. Robek saya Victoria Beckham gue, mahal lagi. 9.500.000 gue beli. Oh dia ngoceh. Oh dia gue masih diam tuh, gue belum nangis. Oh pas tangannya pas gue didorong gini, set ya kan. Tangannya kan pasti langsung rambut gue. Lu tau gak cewek kalau berantem jambak-jambakan sejambak itu? Gitu. Wah gila. Langsung gue dijedotin ke sofa. Dang. Wah. Penyiksaan itu terjadi hampir 30 menit dan gue gak melawan sama sekali.
tidak melawan. Aku cuma nangis, gemeter, semua badan gue gemeter. Kakaknya lihat, harusnya lu pukul, harusnya ya gue pukul ya. Saat itu tidak gue pukul sama sekali, tidak ada perlawanan. Aku cuma diem, nangis, shaking. Gue nggak pernah badan gue se-shaking itu. Udah tuh, gue abis deh gue. Ngomong, apalagi gue sampai puyeng. Gue sampai nggak bisa ngomong karena gue udah kepuyengan. Hampir 30 menit itu udah teriak-teriak kan. Datanglah teman gue tuh yang orang Jepang. Dia bilang, calm down Rizky, cooling down Rizky. Setelah itu, Nikita turun ke bawah, diikuti oleh Irma kakak Rizky sampai ke dalam mobil Mini Cooper-nya. Dengan gemetaran, Nikita Mirzani mencoba menghidupkan mesin mobilnya. Nikita tak habis pikir kenapa orang-orang di sekitar Rizky tak ada yang mau menolongnya. Saat hendak mundur, Nikita Mirzani didatangi oleh orangnya Rizky dan memintanya untuk pindah ke mobil Rizky. Akhirnya Nikita pun ikut mobil Rizky yang ternyata menuju sebuah hotel di kawasan SCBD. Di dalam mobil, Nikita Mirzani kembali dijambak dan dipukuli oleh Rizky yang masih dalam keadaan mabuk. Tindakan kekerasan itu terus dilakukan oleh Rizky sampai ke lobi hotel. Yang tak bisa dimengerti oleh Nikita Mirzani adalah kenapa kakak-kakaknya Rizky tidak ada yang mau menolong ataupun membelanya pada saat itu.